Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Jamaah Ukhuwah Islamiyah. Jamaah Ukhuwah Islamiyah. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Nikmati hidup ini dengan tenang, damai, dan santai. Tidak usah terburu-buru, tidak usah terbawa oleh nafsu. Nah, ini menjawab dari apa yang ditanyakan orang-orang tentang apa sih perkumpulan yang saya miliki. Nama perkumpulannya sebetulnya adalah Jamaah Ukhuwah Islamiyah. Mungkin kalian baru dengar nama itu. Kebanyakan kan NU, Muhammadiyah, Persis, Tarekat, apalagi ada lagi ISIS, NII, negara iming-iming, ya kan, ISIS. Ya, singkatannya ikut sana ikut sini, jadi nggak punya pendirian, ikut sana ikut sini. NII negara iming-iming, ya selalu diiming-imingi dengan surga. Nah, sedangkan hakikat tidak ada iming-iming surga. Surga dan neraka kembali kepada perbuatan dan sikap juga akhlakmu. Jadi tidak ada jaminan apapun kecuali adalah tindakanmu sendiri yang menjaminnya. Jadi apapun yang kamu rasakan di akhirat itu bukan setelah mati, tapi di akhir dari rasa yang kamu rasakan, itu semua karena tindakanmu. Bukan karena jaminan doktrin atau dogma seseorang. Nah, disinilah hakikat memiliki kumpulan, namanya adalah Jamaah Ukhuwah Islamiyah. Bukan berarti kami parsial, tapi ini karena berbahasa Arab, jadi akan rumit dan sulit sekali diucapkan. Jamaah Ukhuwah Islamiyah. Jamaah bahasa Arab. Kita kan orang Indonesia, lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terjemahan dari jamaah artinya adalah perkumpulan. Jamaah itu, kalau di dalam WA ada yang namanya grup. Jadi grup itu sendiri adalah jamaah. Jadi grouping, terus perkumpulan atau brotherhood. Kalau brotherhood persaudaraan ya. Kalau ini perkumpulan, grup bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya perkumpulan, bahasa Arabnya adalah jamaah. Jadi jamaah artinya adalah perkumpulan. Ukhuwah itu artinya adalah persaudaraan. Dari kata akhi, ikhwatun. Akhi, saudara laki-laki. Ikhwat, saudara perempuan. Al-mu'min wal mu'minat ikhwatun. Yang mukmin dan yang mukminat semuanya adalah saudara yang beriman kepada Allah. Siapapun agamanya, apapun agamanya. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Yahudi. Yang penting beriman kepada Tuhan. Menurut caranya masing-masing, semuanya adalah saudara. Inilah yang disebut ukhwatun. Ukhwatun itu artinya adalah persaudaraan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah brotherhood. Jadi nama grupnya adalah perkumpulan persaudaraan. Bahasa Arabnya ukhuwah, jamaah ukhuwah. Dan terakhir adalah Islamiyah. Islamiyah berasal dari bahasa Arab yang artinya penyerahan diri kepada Allah. Yang menyerah kepada Allah itu adalah jiwanya. Diserahkan hatinya, pikiran dan nafsunya sehingga jiwanya kontak. Jadi Islamiyahnya seseorang adalah din atau jiwa. Jadi Islamiyahnya adalah kejiwaan. Karena hanya jiwalah yang kontak dengan Tuhan. Inna dina indallahil Islam, dalam bahasa Arabnya adalah, bahasa Indonesianya artinya sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri.
Jadi Islam itu penyerahan diri adalah din atau jiwa. Dinul Islam artinya adalah jiwa yang berserah diri. Jadi Islamia bahasa Indonesianya adalah kejiwaan atau spiritual. Jadi Jamaah Ukhuwah Islamiyah bahasa Indonesianya adalah perkumpulan persaudaraan kejiwaan. Nah, ini nama organisasi. Jadi organisasinya bukan Susila Budi Dharma atau Akhlak Dinul Islam, tapi organisasinya adalah Jamaah Ukhuwah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia disebut Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan. Itu organisasinya, PPK, Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan. Makanya di WA saya membuat grup namanya Grup Persaudaraan Kejiwaan. Karena grup itu sendiri bahasa Inggris yang artinya perkumpulan. Jadi Jamaah Ukhuwah Islamiyah bahasa Indonesianya adalah Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan atau PPK. Dan PPK inilah organisasi, sedangkan PPK menaungi yang namanya Akhlak Dinul Islam atau Susila Budi Dharma. Nah, Akhlak Dinul Islam itu sendiri bukanlah organisasi. Akhlak Dinul Islam atau Susila Budi Dharma adalah pribadi dalam setiap diri. Makanya saya mengatakan Akhlak Dinul Islam tidak boleh dipropaganda. Susila Budi Dharma tidak boleh dipropaganda karena itu pribadi. Jadi Susila Budi Dharma atau Akhlak Dinul Islam bukan organisasi, bukan pengakuan, tapi itu adalah sesuatu yang harus diperbuat. Akhlak Dinul Islam, bahasa Indonesianya Susila Budi Dharma. Dan itu bukan organisasi, bukan kelompok. Itu adalah diri setiap individu. Diri yang sejati di dalam setiap individu. Jadi Akhlak Dinul Islam adalah diri saya. Saya harus berbuat seperti itu. Harus Akhlak Dinul Islam. Akhlaknya berbudi pekerti yang baik sejalan dengan tuntunan Tuhan. Budinya adalah kekuatan yang ada di dalam diri yang memiliki ciri khas diri setiap dirinya, dan dharmanya adalah penyerahan diri kepada Allah atau disebut Islam. Jadi Akhlak Dinul Islam atau Susila Budi Dharma bukan organisasi, tapi itu adalah diri setiap manusia, inti sejati dari setiap diri manusia. Dan nama perkumpulannya, nama organisasinya, nama grupnya bukanlah Akhlak Dinul Islam, tapi Jamaah Ukhuwah Islamiyah atau dalam bahasa Indonesia disebutnya PPK, Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan. Jadi kalau bertanya misalnya nama organisasinya apa Om? Nama organisasi adalah PPK, Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan. Dalam bahasa Arabnya Jamaah Ukhuwah Islamiyah. Loh, terus Akhlak Dinul Islamnya itu bukan organisasi, itu bukan pengakuan, itu sesuatu yang harus dilakukan dalam penyerahan diri kepada Allah, yaitu harus konten melakukan penyerahan diri kepada Allah. Apakah di dalam PPK itu dilarang sholat? Oh, kami tidak melarang sholat, silahkan aja kalau Anda doyan sholat. Bahkan yang disebut penyerahan diri kepada Allah itu atau dengan cara latihan kejiwaan, itulah sholat. Nah, lalu kalau misalnya ada orang melakukan penyembahan terhadap berhala, lah itu nggak boleh. Saya menjelaskan bahwa kalau kita sebagai manusia, manusia lebih mulia dari batu. Tidak boleh menyembah berhala atau menghadap ibadah itu kepada sesuatu arah. Karena Tuhan bukan di luar diri, tapi Tuhan meliputi di dalam diri. Tapi terhalang oleh pikiran, sehingga Tuhan terpisah. Akhirnya selalu menunjuk Tuhan itu ke atas. Oh, Allah, gimana Allah yang di atas? Berarti Tuhan sama dirinya terpisah. Nah, Tuhan dengan diri manusia yang diciptakan itu tidak terpisah seperti ikan dengan airnya. Jadi kalau Anda mencari Tuhan, sama seperti ikan mencari air, padahal dia sedang berenang di lautan. Jadi Tuhan dengan makhluknya tidak terpisah. Jangan selalu mengatakan Tuhan di atas.
itu berarti manusia terpisah dengan Tuhan. Padahal Tuhan Maha tahu, bahkan bisikan hatimu Tuhan tahu, bahkan apa yang kamu pikirkan Tuhan tahu. Bagaimana caranya menyatu dengan Tuhan? Menyerah, surrender. Allahu Akbar. Ini kan surrender, berserah diri. Nah, itulah Islamnya. Yang Islamnya itu adalah jiwanya, ya, bukan pikirannya. Kalau pakai pikiran kita nggak akan nyambung. Nah, Tuhan itu maha meliputi. Jadi nama perkumpulannya adalah Jamaah Ukhuwah Islamiyah. Bahasa Indonesianya adalah Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga bisa memuaskan hati bagi mereka yang bertanya, Om, apa perkumpulannya? Kata saya menjawab, nama perkumpulannya adalah Jamaah Ukhuwah Islamiyah. Tapi karena kita bukan orang Arab, maka kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Luar biasa. Semoga hari Anda selalu bahagia dan selalu dalam bimbingannya. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.